Ibu sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di kajian kita kali ini, yakni hadis keempat kalau tidak salah ya. Hadis ketiga. Hadis ketiga ya. Kita punya target setiap kajian menamatkan 3 hadis. Ya. Makanya kalau bisa ngebut, kalau tidak ya suaya. Pelan-pelan aja. Nomor 3, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Halaman 93. Di kitab saya 93 atau di situ. Pokoknya hadis ketiga aja. Sebelas ya. Hadis ada nomor aksara Arab huruf 3, nah itu dia hadisnya. Babul Miyah. Yang sekarang yang nomor 3. Ada hadis yang awalnya wa an Abi Umamah ada ya? Baik. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Ini hadis sahih, meskipun sebagian ada yang mendhaifkan, tapi secara umum ini hadis sahih. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air, la yunajjisuhu, tidak dapat dinajiskan atau dinajisi, syai'un, oleh sesuatu, illa ma ghalaba ala rihihi, kecuali berubah wanginya, baunya ya, dan rasanya juga warnanya. Jadi air itu tidak ada yang bisa menajiskannya, sesuatu apapun, kecuali air tersebut berubah baunya, warnanya, dan rasanya. Imam Baihaqi menambahkan, air itu hukumnya suci kecuali jika ada perubahan pada bau, warna, dan rasa yang merubahnya itu adalah najis. Gitu. Jadi air itu selalu suci kecuali berubah 3 sifatnya, bau, rasa, dan warna, karena adanya campuran najis yang masuk ke dalamnya. Itu makna dari hadis yang di atas. Ada dialog antar para ulama berkenaan dengan najis itu sebenarnya sifat jisim atau sifat kimia. Ya. Najis itu fisik atau kimia? Ada yang jawab? Hah? Kalau secara kimia itu sudah bersih, apakah najisnya hilang? Hilang. Baik. Nah, di sini juga ulama juga jawabannya begitu. Antara najis itu sebagai fisik, jisim ya. Ada juga yang mengatakan najis itu kimia. Ya. Fahiya asaru jismiyah hissiyah fal ma'u huna jauhar khalatahu jauhar akhar wa huwa ta'mu aw laun aw ri'ah. Jadi pada kesimpulannya, najis itu bisa fisika, bisa kimia. Bisa fisika, bisa kimia. Tetapi pada inti dan pada hakikatnya, kata para ulama modern ya, sebenarnya kalau dirunut kembali ke yang lebih detail, najis itu kimia. Najis itu artinya kalau kimia dari najis itu hilang, maka sesuatu itu menjadi suci. Yang kita contohkan kemarin, kalau ada air got masuk ke PDAM, kemudian dicampur oleh kimia tertentu, baunya hilang,
rasanya juga hilang, warnanya juga jadi bersih, maka itu air menjadi air suci. Apa yang menguatkan pendapat itu? Itu fatwa ulama sedunia. Ya, saya bacakan fatwanya. Majelis Hay'ah Kibaril Ulama yang mengadakan rapat di kota Jeddah, ya, majelis Kibaril Ulama menetapkan bahwa al-miyah al-mulawasah, air yang kena polusi, air kotor, air terkontaminasi, bin najasati, dengan najis, idza ulijat, jika diproses, biwasitatil wasail, dengan proses atau perantara proses secara teknik atau secara teknologi itu dapat menghilangkan unsur-unsur kimia najisnya, maka Majelis Kibar Ulama menetapkan bahwa air tersebut adalah suci. Ya kan? Wallahul muwafiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hay'ah Kibaril Ulama. Jadi fatwa Dewan Kibaril Ulama di kitab ini Saudi tentunya, ya. Dan juga itu diamini oleh dewan-dewan ulama di seluruh dunia, itu mengatakan bahwa air yang terkontaminasi, air yang polutan, apabila dia telah hilang unsur kimianya dengan proses tertentu yang dapat menghilangkan 3 unsur tadi saya sebutkan, maka air tersebut adalah suci. Wal majlis idh yuqarriru dzalika yastahsin lil istighna anha fi istimaliha li syurbi mata wujida ila dzalika sabil. Tetapi untuk kehati-hatian sebaiknya air seperti itu tidak diminum. Ihtiyaton, apa ihtiyaton itu? Untuk kehati-hatian. Ihtiyatinya jangan dikonsumsi. Kehati-hatian, ya. Lisihati, demi preventif menjaga kesehatan, watiko idoror, dan menjauhkan dari madarat. Watanazuhan amma tastakdirun nufus, dan supaya jiwa ini tetap terjaga, tidak masuk ke wilayah yang dianggap kotor, gitu. Jadi fatwa ini cukup komprehensif, ya. Ketika dia menyatakan bahwa air yang diproses secara kimia menjadi bersih, dia adalah suci. Tetapi untuk kehati-hatian, jangan dikonsumsi untuk minum dan lain sebagainya, karena itu mengandung madarat, gitu, ya. Sebagai kehati-hatian. Tapi pada prinsipnya air itu suci dan boleh dipakai. Namun kehati-hatian sebaiknya tidak dipakai untuk konsumsi. Itu Majelis Hay'ah Kibaril Ulama Saudi Arabia. Fatwa yang kedua, Majelis Majma' Fikih Islami Rabithah Alam Islami, di rapat mereka yang ke-11 di Mekah Al-Mukarramah tahun 1989, ya. Melihat karena ada pertanyaan ke majelis tentang hukum air yang dibersihkan di PDAM, ya. Apakah hilang najis atau tidak? Maka setelah mereka berkonsultasi dengan para ahli, ya, para expert di bidang kimia, fisika, dan air segala macam diundang, maka Majma' Fikih atau Majelis Fikih Rabithah Alam Islami, ini levelnya dunia berarti, ya, dunia Islam, memutuskan bahwa anna al-majari idnukiya bituruqil madhkurah wa ma yumasiluha wa lam yabqa lin najasa asarun fi ta'mihi wala fi launihi wala fi rihi shara tahuran. Kalau memang hilang, betul-betul hilang baunya, rasanya, dan warnanya, betul-betul secara fisik hilang, itu kimia juga hilang, maka shara tahuran, menjadi air suci, mensucikan, dalam kurung tahur. Ya juzu raf'al hadas, dibolehkan untuk membersihkan hadas dengan itu dan berwudu tentunya, juga untuk menghilangkan najis, baik untuk mandi junub atau untuk menghilangkan najis di badan, di tempat, atau di pakaian. Binaan alal qaidah fikhiyah, berdasarkan kaidah fikih yang ditetapkan bahwa air yang banyak jika masuk ke dalamnya najis, kemudian dibersihkan dengan cara tertentu, menghilangkan kimianya, maka hal tersebut adalah menjadi suci. Wallahu a'lam. Karena fatwa ini, ya, fatwa itu belakangnya harus wallahu a'lam. Karena apa? Karena mereka menimbang dalil dari Quran, dari hadis, timbang,
lalu ada permasalahan yang muncul di masyarakat, lalu mereka memanggil para ahli di bidangnya, ahli air, ahli kimia, ahli fisika, dan seterusnya, sehingga majelis berfatwa bahwa ini suci. Tapi tetap yang namanya ijtihad adalah hasil karya pemikiran manusia. Ujungnya harus ditulis wallahu a'lam. Ya, begitu ya. Saya bacakan dua fatwa dari majelis fatwa Arab Saudi yang pertama, yang kedua majelis fatwa dunia Islam yang namanya Rabithah Alam Islami. Paham, Bu? Ketawa tunduh di kopian. Saya mah tadi udah ngopi, sebelum kesini ngopi dulu, makanya lambat sedikit ngopi dulu. Ya. Apa? Kalau minum mah enggak. Enggak apa-apa, Bu, ya. Baik, hadis ke-5. Keempat? Oh iya, hadis keempat ya. Tadi 3 ya. Baik. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabas. Nabi SAW bersabda dari hadis riwayat Abdullah bin Umar, beliau bersabda, Rasul bersabda ya, idza kana apabila air ukurannya itu 2 kulah. 2 kulah itu 1 meter kubik. Kalau ukuran yang pernah saya hitung 2 kulah itu, Ibu pernah dikasih bak yang terbuat dari fiber oleh developer kecil, rumah tipe 45 atau 36 suka dikasih bak oleh developer itu, include kamar mandinya, jadi gini nih, 1 meter, pernah? Nah, itu kulah namanya. Ukurannya 2 kulah tuh segitu gitu. 1 bak mandi pembagian developer. Gitu ya. Mungkin developer juga mungkin ngasih itu nanya dulu, ini kita kasih bak segimana nih? Ya, 2 kulah lah. 1 meter kubik. 1 meter kubik, kesini semeter, ininya semeter. Kan kubik itu kan panjang kali lebar kali tinggi kan kubik ya. PKL kan panjang kali lebar kali PLT. Nah, itu 1 meter kubik. 1 kulah. Nanti kita pastikan nanti di sini patokan kulah Indonesia itu berapa gitu. 2 meter kubik. Ukuran Indonesia nanti diakurasi ya oleh apa namanya? Keterangan. Kulah itu bahasa Arab. Jika air 2 kulah maka dia tidak kulah. Pakai tak marbutoh. Kalau di wakof jadi hak kan, kulah. Maka dia tidak bernajis. Lam yahmil khobas, tidak bernajis. Wa fil lafdin, dalam lafaz lain, lam yanjus, tidak menjadi najis. Tidak menjadi najis. Akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh imam yang 4, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim serta Ibnu Hibban. Ya, pada lafaz yang lain. Nah. Di sini tidak mengandung najisnya. Sebelum kita ngebahas itu, ada penjelasan di sini bahwa yang namanya najis itu ada 2 macam. Ada najis hukmi, ada najis aini. Najis ada 2 macam. Ada najis hukmi, ada najis aini. Najis hukmi itu seperti junub ya, itu najis hukum. Haid, najis hukmi, najis aini. Ya.
Wan najasatu nau'ani, najis ada dua macam. Najasatun ainiyah, najis aini. Wa najasatun hukmi, najis hukmiyah, najis apa? Najasah ainiyah wa najasah hukmiyah. Najis ain, najis hukmi. Penjelasannya, kalau najis aini itu memang barangnya najis. Barangnya najis. Seperti kotoran atau air kencing atau lain sebagainya. Atau babi, ya itu najis aini. Ada najis hukmi, najis yang hukumnya najis tapi barangnya tidak najis. Hukumnya yang najis. Contoh, orang junub itu suci orangnya, tetapi kondisinya itu bernajis, berhadas gitu. Dia tidak boleh ibadah. Wanita haid itu orangnya suci, tetapi kondisinya itu menghalangi dia untuk melakukan ibadah. Artinya kondisinya itu berhadas atau bernajis. Paham ya antara najis aini dengan najis hukmi. Najis aini itu zatnya, najis hukmi itu sifatnya atau hukumnya. Contoh, mohon maaf ya, air mani itu hukum barangnya tidak najis. Air mani tidak najis. Bahkan Aisyah sering mengerik air mani dari pakaian Rasul dan Rasul menggunakannya untuk sholat. Berangkat sholat subuh maksudnya. Tidak najis. Tetapi orang yang keluar air mani, hukumnya dia bernajis atau berhadas. Tidak boleh ibadah apapun kecuali setelah mandi junub. Nah, itu perbedaan antara itu. Contoh hadis ini kebalikannya. Mazi itu najis. Mazi itu najis. Dia seperti air kencing, najis. Tetapi orangnya yang keluar mazi itu tidak najis. Artinya dia tinggal wudu, kemudian sholat. Gitu. Jadi sekali lagi, air mani yang tidak najis, tetapi orangnya najis. Harus mandi junub dulu. Kebalikannya air mazi itu barangnya najis, tetapi orangnya tidak najis. Bisa langsung sholat, asal dia wudu dulu. Dan tentunya membersihkan bagian yang terkena. Nah, itu dalam fikih itu dibedakan antara najis hukmi dengan najis aini. Najis hukmi itu najis yang sifatnya hukumnya, najis aini itu adalah barangnya, zatnya. Itu. Ada yang bertanya apa perbedaan antara mani dengan mazi. Nah, ini perbedaannya agak rumit ya. Tetapi harus dijelaskan karena Allah tidak malu menjelaskan kebenaran. Perbedaannya kalau air mani itu dia ada 3 kriteria. Yang pertama, dia keluar saat persetubuhan atau dikeluarkan secara disengaja. Yang kedua, sifat keluarnya itu adalah tadafuk, memancar. Mimma indafik. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Itu memancar. Yang ketiga, hayajan syahwah. Keluar bersamaan dengan syahwat. Itu mani. Airnya tidak najis. Tidak najis sama sekali. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan air mani itu seperti dahak. Seperti dahak, seperti dahak itu bahasa Sundanya dahak aja, dahak seperti dahak. Jadi sama sekali tidak najis. Tapi karena keluarnya menyebabkan orang bernajis. Gitu. Nah, yang kedua mazi. Mazi itu ada 3 kriteria juga. 1, tidak memancar keluarnya. Yang kedua, karena percumbuan bukan persetubuhan, ya, dia penyebabnya itu berbeda, karena percumbuan atau karena khayalan, ya, dan yang ketiga adalah dia keluar tidak diiringi dengan syahwat. Itu air mazi. Hukumnya sama dengan air kencing. Najis, Hah? Tidak keluar tidak berbarengan dengan syahwat. Artinya dia tidak seperti air mani yang keluar dengan syahwat. Kalau mazi itu tidak dengan syahwat. Jadi makanya saya katakan mazi itu mirip air kencing, tapi bukan air kencing.
dia keluar tidak memancar, dia keluar sebabnya adalah percumbuan dan hayalan. Lalu yang ketiga, dia tidak keluar dengan syahwat. Nah, air ini najis. Najis ini najis. Tetapi orangnya tidak najis. Kalau dia mau sholat, ya bersihkan saja. Bersihkan saja alat kelaminnya, kemudian wudhu dan sholat. Gitu. Itu kita cara memahami najis hukmi dan najis aini. Ada fikih mah kudu kieu, Bu. Enggak gimana tuh? Masa mau jelaskan dengan kiasan? Tidak perlu. Tidak perlu. Wudhu aja, sholat langsung. Iya. Kalau masih ada bekasnya, dibersihkan dulu bekasnya. Bahkan saking Islam memudahkannya, itu kalau orang itu keluar mazi, cukup dia menyipratkan air 3 kali ke ke pakaian yang terkena mazi itu 3 kali, dan dia boleh sholat. Kalau di perjalanan misalnya, kalau di rumah mending ganti. Itu perbedaan antara kedua air tersebut. Sebagian orang di kita kadang memahami terbalik, Bu. Air mani dianggap najis, padahal tidak. Kesepakatan ulama itu tidak najis. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan itu seperti dahak saja. Sementara mazi dianggap tidak najis, padahal itu yang benar-benar najis. Kalau dalam perjalanan itu pakaian yang terkena boleh diciprat saja 3 kali dan digunakan untuk sholat. Tapi kalau di rumah lebih baik diganti. Nah. Ma yu'khadhu minal hadis. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tadi ya? Bahwa air itu kalau 2 kulah dia tidak akan dapat dinajisi. Air kalau 2 kulah tidak dapat dinajisi. Maka kita kalangan santri, Bu, suka punya kulah di depan asrama itu. Air kolah ya, kulah itu. Kenapa? Karena air sekulah itu mau yang wudunya seabrek-abrek ratusan santri itu tetap suci aja dia. Karena patokan 2 kulah itu tidak dapat dinajisi gitu. Air 2 kulah tidak dapat dinajisi. Maka kami dulu di pesantren yang non modern ya, pesantren Kobongan begitu, itu kalau wudu kadang satu asrama itu cukup 1 kolam aja. Pasiuk-siuk. Ada yang ngaruhak didinya, ada yang nubatuk didinya, makanya mereka mah sekali buduk 1000-an langsung gitu. Satu asrama teh buduk semua, 1 orang buduk semua. Ya tapi kita meyakini bahwa yang penting sah gitu secara fikih gitu. Coba Ibu studi banding nanti, cari pesantren yang masih menggunakan sistem kulah, silakan cari. Nah itu biasa mereka. Tapi pesantren modern sudah enggak, Bu. Pesantren modern sudah enggak. Zaman saya di Husnul itu di Kuningan sudah enggak. Tidak ada kulah depan. Tapi pesantren tradisional, pesantren Salafiyah itu masih menggunakan air kulah. Rata-rata pesantren di Jawa itu atau di daerah Jawa Barat tapi masih tradisional itu ada kulah di setiap asrama. Santri semua wudu di situ. Kemudian pergi ke masjid. Kadang-kadang kulah itu ada di depan masjid, air yang kolam. Supaya orang yang sudah dari tempat wudhu atau mungkin tempat MCK begitu, sebelum masuk masjid lewat dulu air itu. Itu disebut juga air kolah. Kenapa? Karena hitungannya sudah disetting lebih dari 2 kulah. Jadi banyak dipakai. Sehingga berapa kaki pun membawa air najis dari kamar mandi yang diasumsikan pada nempel di kakinya, masuk air kulah ya suci. Jadi suci karena patokannya ini, air 2 kulah tidak dapat dinajisi. Gitu. La yunajjisuhu syai'un. Nah, kemudian yang ketiga, sebelum masuk ke pelajaran hadis tadi, masih berkenaan dengan macam-macam najis ya. Saya tadi mengatakan bahwa air mani itu tidak najis, tetapi orangnya bernajis secara hukum ya. Bukan secara manusianya. Manusianya mah tetap dalam hadis al-muslim la yanjus. Muslim itu tidak najis. Al-muslim la yanjus. Kejadiannya begini. Abu Hurairah itu
Mohon maaf, setelah junub dengan istrinya, dia main keluar rumah lah. Main keluar rumah. Di tengah jalan ketemu Rasul, dia ngumpat. Ngumpat nyari tempat persembunyian, ngumpat. Padahal biasanya berkomunikasi dan akrab gitu. Tiba-tiba hari itu Abu Hurairah ngumpat. Tidak mau ketemu Rasul. Lalu sore harinya ketemu. Rasul bertanya, wahai Abu Hurairah, kenapa tadi saat kau melihat aku melewas, ngumpet gitu? Kenapa? Tidak biasanya. Kata Abu Hurairah, saya sedang junub ya Rasul. Jadi tidak mau bertemu dengan Anda. Gitu. Kata Rasulullah SAW, al-muslim la yanjus. Muslim itu tidak najis. Artinya orang dalam keadaan junub bisa melakukan dan beraktivitas seperti biasanya. Ngantor silahkan, kemudian jalan-jalan silahkan, healing silahkan, touring silahkan. Ya. Nah, Abu Hurairah tadi kan jalan-jalan kan, jalan-jalan ke pasar, kemudian ke gang segala macam. Saat ketemu Rasul ngumpet. Sore hari ditanya, Abu Hurairah kamu kenapa ngumpet? Saya junub ya Rasul. Kata Rasul, Muslim tuh nggak najis, biasa aja gitu. Cuman dia dilarang melakukan ibadah. Itu melakukan ibadah, nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran, nggak boleh pegang Quran, ya? Ya, boleh pegang Quran, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh ibadah pokoknya mah, dan tidak boleh ada di masjid, ya. Orang junub tidak boleh ada di masjid, boleh lewat masjid tapi sekilas, misalkan dari sana ke sini, dalam lewat doang, illa abiri sabilin, kecuali yang lewat doang, kata Al-Quran begitu. Orang junub itu tidak boleh beribadah kecuali kalau ke masjid lewat doang. Aring lihat hadis-hadisnya, afdolnya ba'da junub itu langsung mandi. Tetapi dibolehkan esok hari setelah wudu. Boleh dibesokin setelah wudu. Kalau wudu dingin boleh, kata para ulama, asal tersentuh air. Baru dia boleh istirahat. Jadi tidak boleh tidak sama sekali tersentuh air. Minimalnya masul ma'i, menyentuh air, sedangnya berwudu, itu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian maksimalnya, afdolnya langsung mandi, tidak dibesokin, minimal begitu. Ya. Kalau misalnya dibesokin ya, habis mandi tiba-tiba meninggal, itu gimana? Ya nggak apa-apa, karena dalam fikih dibolehkan. Tapi dan nanti juga dimandiin. Iya betul. Nabi mengajarkannya begitu, kalau sudah berhubungan, kita mau istirahat dan tidak kuat mandi karena dingin atau apa, itu boleh berwudu saja, boleh berwudu saja. Asal kena air, tidak apa-apa. Ya. Dan meninggal dalam keadaan junub tidak masalah juga. Memang ada celaannya. Memang ada masalah meninggal dalam keadaan junub, kan tidak ada masalah. Yang nggak boleh meninggal belum sholat. Meninggal belum sholat itu masalah. Misalkan sebelum subuh kita meninggal dalam keadaan junub, tidak apa-apa, kan kita belum nyampe waktu subuh. Kalau subuh sudah nyampe, kita belum mandi junub, belum sholat subuh, nah itu yang akan dihisab. Itu kenapa kamu belum subuh? Belum sholatnya. Bukan belum. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Hanzalah ketika berhubungan sama istrinya, itu tiba-tiba ada panggilan teriakan berjihad. Hayya 'alal jihad. Ngagabrug langsung meninggalkan istrinya, langsung pakai pakaian, bawa pedang, ikut jihad dan gugur di medan perang. Kata Nabi SAW, dia dimandikan malaikat. Gossalathul malaikah. Maka dia bergelar gosilul malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Jadi tidak ada masalah namanya meninggal dalam keadaan junub, tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau sudah masuk sholat, kita belum bersih, belum sholat. Nah itu yang akan kena hijab itu. Kenapa sudah masuk sholat, kamu belum sholat gitu. Tapi kalau meninggalnya sebelum subuh, kan belum waktu sholat. Kan begitu. Itu juga kan boleh ya, kalau misalnya, kan harusnya mandi dulu. Ya, afdolnya langsung mandi. Misalnya itu kan dia niat saum boleh ya? Boleh, niat saum boleh. Besok saya puasa, boleh. Nah, bahkan kalau lewat imsak, bangunnya jam 5, loh kok udah subuh? Sementara dia lagi puasa dan sedang junub, ya mandi aja langsung. Karena junub itu, kondisi junub tidak membatalkan puasa. Sekali lagi, kondisi junub tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu adalah melakukan perbuatan junub.
melakukan junub membatalkan puasa dan kifaratnya besar, kan sudah kita ketahui. Tapi kondisi junub tidak membatalkan kondisi puasa. Artinya kalau ada orang junub semalaman, kemudian dia qadarullah kesiangan subuhnya jam 6 sedang berpuasa karena sudah niat, ya, itu dia puasanya tetap sah. Terusin aja sampai maghrib tetap sah. Tidak ada sesuatu yang merusak puasanya. Gitu. Yang merusak itu cuma sholatnya dia masalah. Kan tadi bilang qadarullah kan. Makanya saya bilang tadi qadarullah. Tidak disengaja gitu. Karena malamnya mungkin habis ngeronda, yang lain pada pulang dia sendiri di pos dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa keterangan tentang. Nah, kita ke pelajaran hadis yang tadi kita baca. Yang nomor satu. Innal ma'a idza balagha qulataini fa innahu yadfa najasa. Sesungguhnya air itu kalau hadis tadi pelajaran nomor satunya adalah pelajaran nomor satu dari hadis di atas tadi. Innal ma'a sesungguhnya air. Pelajaran dari hadis di atas. Ya, poin 4 lah ya. Poin 4, kemudian nomor satunya adalah innal ma'a sesungguhnya air apabila mencapai 2 kulah maka dia yadfa najasa an nafsih, tidak dapat dinajisi. Dan tidak terpengaruhi najis. Wala tu'athir fihi, tidak terpengaruh oleh najis. Hadza mantuqul hadis. Itu makna letterlek hadisnya begitu ya. Hadza mantuqul hadis, itu letterleknya hadis. Poin kedua, nomor 2 dari pelajaran hadis. Mafhumu hadis anna madunal qulatain qad tu'asir fihi najasah fayanjus bimulaqatiha. Wa qad la yanjus bidzalik. Berarti yang dapat kita pahami kalau air kurang 2 kulah berarti dia berpotensi berubah jadi najis kan gitu. Ya. Jadi mafhumul hadis dapat dipahami dari hadis di atas bahwa air yang kurang dari 2 kulah dapat dinajisi atau dapat berubah menjadi najis. Ya. Dengan tercampurnya oleh zat yang mengandung najis kan begitu. Nah, nomor 3, fayakunu manatut tanjis wa qaunul khabas mahmulan fil ma. Letak status najisnya atau penajisannya gitu ya. Letak status najis atau penajisannya adalah karena air yang kurang dari 2 kulah itu mahmulan filma diasumsikan eksis di air tersebut gitu. Jadi ini kata para ulama, kalau air kurang dari 2 kulah itu diasumsikan najis itu eksis di situ gitu. Berbeda dengan kalau air lebih dari itu. Itu diasumsikan air najis itu tidak eksis di situ karena kalah jumlah dengan air. Gitu. Itu kurang lebih makna dari poin nomor 3. Nah, kita sekarang membahas diskusi antar para ulama ya. Saya bacakan aja, tidak usah ditulis karena poinnya sudah tadi. Khilaful ulama. Dhahabal a'immah Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Jumhur ulama ya berarti kan Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, kecuali Malik berarti ya. Dan para pengikutnya ila annal qalil minal ma' yanjus bimujarrad mulaqatin najasah. Mereka berpendapat bahwa
air yang sedikit jika terkena najis itu jadi najis. Air sedikit itu kalau terkena najis otomatis najis gitu. Kata siapa itu? Kata Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Meskipun tidak berubah salah satu sifatnya. Air sedikit terkena najis. Meskipun tidak berubah warna, bau dan rasa, dia tetap najis. Karena sedikit. Itu pendapat jumhur. Yakni Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Dikecualikan Malik berarti. Adapun Imam Malik yang satunya lagi kan 4 bahasa itu ya. Tadi 3 nih sekarang. Ada wadahaba Imam Malik wa Dhahiriyah wa Syekh Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa ulama dakwah as-salafiyah bin Najd wa ghairihim minal muhaqqiqin ila annal ma'a la yanjus bimul. Air sedikit tidak najis kalau tidak berubah sifat tiganya. Nah, ini perbedaan ulama kita bilang ulama Wahabi lah ya, sama ulama yang jumhur tadi fikih. Kalau ulama mazhab 4, jumhurnya itu mengatakan air sedikit terkena najis, najis meskipun tidak berubah satu dari 3 sifatnya. Adapun ulama-ulama Salafi diantaranya adalah Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian Ibnu Qayyim, mereka mengatakan air sedikit jika tidak berubah sifatnya, kalau kena najis tidak najis. Kira-kira mana Bu yang kuat, Bu? Alasannya? Tapi kan tidak berubah. Apanya? Iya, tapi kan tidak berubah. Masih jernih kayak gini nih. Misalkan air bersih gini nih, tiba-tiba kena najis apalah gitu ya. Kena najis. Masih bersih banget gitu kan, tidak berubah apa-apa. Airnya sedikit. Nah, itu berarti kan pendapat yang pertama tadi, jumhur ya. Pendapat yang kedua, itu tidak najis karena apanya yang najis, orang nggak berubah apa-apa. Nah, gitu. Kurang lebih begitu perbedaannya. Mana yang lebih kuat? Wallahu alam, karena itu pendapat ulama, dua-duanya kuat. Tapi kita ambil yang rojih. Yang rojih itu yang terkuat dari yang ada berdasarkan dalilnya. Saya akan bacakan ininya apa? Yang rojihnya ya. Diskusi dalilnya tidak perlu karena terlalu panjang. Ya, saya milih-milih ini dari mana ini katanya. Wa amma mafhumul hadis fa ghairu lazim faqad yahsulu tanajus idza ghayyaratil najasa sifatan min sifati wa qad la yuhmal masih problem. Qala Ibnu Qayyim alladhi taqtadihil usul annal ma idza lam yataghayyar najasa fa innahu la yanjus dzalika ya anubakin al asli. Ya, ini juga tidak merojihkan di sini. Ya udah, kalau dibiarkan apa namanya? Menggantung, udah kita juga gantungin aja. Jadi dalam perkara air sedikit yang kena najis, ya, perkara air sedikit kena najis, maka para ulama terbagi 2 pendapat besar. Jumhur mengatakan kalau air sedikit kena najis, ya najis, walaupun tidak berubah ketiga sifatnya. Sementara ulama yang lain, diantaranya Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah serta Syekh Abdul Wahhab, air sedikit kena najis meskipun tidak berubah, kalau tidak berubah tidak atau suci ya gitu. Ya mungkin itu yang bisa kita rinci dari pendapat-pendapat di atas. Kesimpulannya saya pun sama dengan ibu-ibu lebih menguatkan pendapat yang pertama. Air sedikit kena najis meskipun tidak berubah sifatnya tetap najis. Mending dibuang. Ya, kalau pendapat yang kedua khawatirnya malah itu nyerempet-nyerempet ya. Kata mereka yang seperti itu. Jadi lebih sepakat dengan pendapat yang ibu-ibu tadi. Itu baru 1 hadis, Bu. 2 ya? 1 lagi, kita sesuai dengan komitmen. Ya, setiap pertemuan 3 hadis. Ya, biar cepat habis juga bukunya. Hadis kelima. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la yagtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Tidak boleh seseorang di antara kalian mandi junub di air yang menggenang. Air menggenang berarti naon tah contohna
kolam tapi kolamnya tidak ngalir, airnya tidak terisi ya. Bak, ember ya. Mandi junub jangan di tempat yang menggenang, harus yang ngalir. Hah? Kan ngalir pakai gayung tuh. Maksudnya ngegebrus, ngatoran cai jeung batur. Tidak boleh. Nah, gitu. Walil Bukhari la yabulanna, bahkan kata Imam Bukhari tidak boleh seseorang di antara kalian, kata Nabi, tidak boleh seorang di antara kalian yabulanna, la yabulanna, buang air kecil di air yang menggenang, air yang tetap tidak mengalir, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, summa yagtasilu fihi, kemudian dia mandi di situ. Wali Muslim minhu wali Abi Daud la yagtasil fihi minal janabah. Jadi air yang menggenang tidak boleh orang mandi junub di situ dan tidak boleh orang kencing di situ. Mohon maaf ibu-ibu yang suka berenang ke Ciwidey, itu kolamnya menggenang tapi ini malah kencing di situ banyak. Sehingga hangsernya juga hangser ini kata orang-orang. Nah ini ibu-ibu, kemudian bapak-bapak juga, anak-anak yang sudah balik ya, itu Rasul melarang orang kencing di air yang menggenang. Juga Rasul melarang orang mandi junub di air yang menggenang. Jadi harus ngalir, airnya harus ngalir. Biarpun banyak. Ya, kecuali banyaknya banyak yang tidak terhingga seperti laut, sungai, itu mah boleh. Kolam renang itu dianggap banyak atau lebih dari 2 kula. Nanti kita bahas pembahasan hadisnya nanti. Ya. Pelajaran dari hadis tadi, pelajaran dari hadis yang kelima ya. Langsung aja kita persingkat. Diskusinya tidak usah dibaca, ini diskusi fikihnya, langsung aja kesimpulan. Yang pertama ya, pelajaran dari hadis itu yang pertama, an-nahyu anil igtisal, larangan mandi di air yang diam. Daim itu diam, bahasa Arabnya daim, bahasa Indonesia diam. Daim diam ya gitu ya. Mang daim mang diam berarti. Cicingan berarti. Larangan mandi di air yang diam. Mandi junub. Mandi junub ya. Minal janabah. Lafaz akhirnya belum saya baca. Minal janabah, mandi junub maksudnya. Itu daimnya panjang enggak? Panjang, daim. Daim. Poin nomor 2. Kalau orang nyuruh diam tapi nggak boleh daim kan? Itu mah daimnya. Ya, kalau dia uskut la tataharok atau tawakof atau uskut begitu ya. Jadi larangan mandi junub di air yang diam. Nanti berapa airnya nanti di akhir. Nomor 2. Larangan tersebut bermakna pengharaman. Larangan tersebut bermakna pengharaman. Karena larangan itu macam-macam, Bu. Ada larangan yang artinya makruh, ada larangan yang artinya haram, ada larangan yang artinya subhat. Nah, di sini mah an-nahya yaqtadi tahrim. Larangan buang air kecil atau mandi junub di air diam itu larangannya larangan haram, bukan makruh ya. Nomor 3, an-nahyu yaqtadi fasadal manhi. Yang ketiga, larangan tersebut menunjukkan rusaknya air. Bukan rusaknya air. Larangan tersebut menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan yang rusak gitu, perbuatan yang tidak baik lah gitu. Bukan airnya, tapi perbuatannya. Poin nomor 4, larangan kencing dan mandi junub di air yang diam. Ada tambahan nih, larangan kencing. Poin nomor berapa? 5. Larangan tersebut secara makna lahir ya hadis, ya. Makna zohir hadis adalah
tidak membedakan antara air sedikit dan air banyak. Tadi jawaban ibu-ibu itu. Hadis tersebut secara makna lahiriah tidak membedakan air sedikit atau air banyak. Air diamnya itu sedikit atau banyak itu tidak dibedain. Berarti mau di kolam mau di bak tidak boleh orang junub mandi ngegebrus. Maka kalau lagi misalkan lagi wisata ke Cipanas, kemudian junub, mohon maaf, itu di baknya kalau bisa setelah beres yang mandi junub, buang, isi yang baru kalau nanti keluarga yang lain mau mandi. Ain utara aman, utara mah insyaallah. Wal fasadul mutarattab 'alal manhi 'alan nahyin huwa ifsadul ma' bi taqdirihi 'alal muntafi'in. Wa sayati insyaallah ta'ala al-khilaf fil ma'il musta'mal hal istimaluhu fi taharah yaslubuhu tahuriyah amla. Ya. Air yang yang dipakai tadi untuk untuk mandi orang junub ya, airnya diam itu airnya tersebut menjadi fasad. Apa fasad itu? Menjadi rusak. Jadi bukan hanya rusak perbuatannya, tapi airnya juga menjadi rusak. Gitu. Tidak dapat dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Kenapa Nabi melarang? Karena air yang dipakai mandi junub atau dikencingin air diam itu tidak dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Gitu. Nah, poin nomor 6 dikecualikan al-ma'ul mustabhar al-kasir. Dikecualikan air yang banyaknya itu mustabhar. Kalbahri, apa kalbahri itu? Bagaikan sungai atau laut gitu. Dikecualikan, ya. Berarti kalau boleh disimpulkan air yang diam yang menggenang seperti kolam, balong, bak itu masuk hadis ini. Dilarang untuk dipakai mandi junub, ngegebrus di situ atau buang air kecil. Tapi kalau mustabhar, airnya seperti laut, danau, sungai, itu beda. Beda, karena dia tidak masuk kategori sedikit atau banyak, tapi dia mau melimpah. Jadi di luar pembatasan itu ya. Al-kasir la yatanawwaluhu nahyu ittifaqan. Semua ulama sepakat, semua mazhab sepakat kalau airnya banyak seperti sungai, banyak seperti danau atau apalagi laut, tidak berlaku larangan ini. Artinya orang junub boleh mandi di sungai, boleh mandi di danau atau mandi di laut, tapi tidak boleh mandi di kolam, apalagi di bak yang ukurannya kecil. Ya. Bahwa mukhassasun bil ijma, pengecualian itu berdasarkan ijma seluruh ulama. Kesepakatan seluruh ulama. Nah, ya. Yang kedua tuh? 7. Ketujuh. Yalhaqu bidzalika tahrimu tagawwud wal istinja fil ma'ir rakid. Larangan tersebut juga mencakup buang air besar. Bahasa Sundanya itu the mode. The mode. Jadi kalau kencing saja dilarang, apalagi yang lebih besar dari kencing. Yalhaqu bidzalika tahrimu tagawwud, tagawwud itu goit. Goit itu adalah BAB. Wal istinja, bebersih juga nggak boleh. Bebersih, najis, bersih setelah kita bernajis, baik air kencing, air gede, pipis atau BAB, bebersihnya di kolam yang diam tidak boleh. Tidak boleh. Harus di tempat bersih. Fil ma'ir rakid ladzi la yajri, yang airnya tidak mengalir. Poin terakhir, ini penutup, tahrimu aziyatin nas. Haram hukumnya menzolimi orang lain dengan bentuk apapun. Haram menzolimi dalam kurung merugikan orang lain dalam bentuk apapun.
Dan itulah hikmah terbesar dari hadis ini. Dan itulah hikmah terbesar dari hadis di atas. Tidak boleh orang kencing di air diam, juga tidak boleh mandi junub di air diam. Pesannya adalah jangan menzalimi, merugikan orang lain dengan cara apapun. Ada dissenting opinion. Nah, dissenting opinion teh. Pendapat minor. Ada pendapat minor. Malikiyah berpendapat haramnya sebatas makruh. Malikiyah haramnya sebatas makruh. Yang lain mah haram, haramnya haram larangan. Tapi Malikiyah dia punya pendapat yang dissenting opinion atau minor, dalam arti kata mahiwal. Imam Malik, bukan Imam Maliknya, pengikutnya. Malikiyah, pengikut kalangan Imam Malik, punya pendapat mahiwal, itu larangan atau haramnya statusnya makruh, bukan haram yang terlarang. Jadi kalau ibu-ibu kepepet, darurat, tiba-tiba harus pipis di kolam, ya mungkin ngamakeun pendapat Imam Malik. Lah, cek Imam Malik gak ada makruh hungkul lah gitu. Tapi tidak bijak sih kalau ngambil pendapat fikih yang ketika enak ngambil yang ini gitu, ketika nggak enak ini nggak. Kecuali berdasarkan dalil yang dia yakini. Baik, itu sudah 3 hadis ya. Alhamdulillah. Nah, kepepet mungkin lah, kepepet begitu. Jadi pendapat ulama itu bisa sebagai jalan keluar kepepet begitu. Tapi ada yang pertanyaan Bu? Mungkin 1 menit 2 menit sebelum kita tamat. Nah, eta kalau kepepet mah misalkan kebelet kita udah beratnya sudah luar biasa mau pipis nggak bisa lagi ditahan, apalagi kamar mandinya ngantri luar biasa, udah gebrus langsung pipis di situ. Ketika ditanya kenapa Imam Malik membolehkan, iya. Ala kulli hal ada celah dari pendapat ulama yang bisa kita nikah sebatas makruh. Tapi seluruhnya, bahkan imamnya sendiri mengatakan haram, cuman murid-muridnya, Malikiyahnya itu mengatakan makruh. Ya kalau tidak ada pertanyaan kita cukup di sini. Tadi saya datang 4:4, sekarang 5:10, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak ada pertanyaan Bu, cukup Bu? Cukup ya, mungkin ada yang mau persiapan ngolak, mungkin ada yang puasa Muharram. Oh ya, sebentar, saya mendapat informasi ada perbedaan pewaktuan antara Asyura-nya Indonesia dengan negara-negara Arab. Kita sebagai orang Islam yang tinggal di Indonesia sebaiknya mengikuti penanggalan pemerintah. Jadi kita insya Allah puasanya Asyura itu di tanggal 6 Juli hari Ahad. Insya Allah ya. Apa faedah puasa Asyura? Menghapus dosa 1 tahun. Puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun. Kalau mau ditambah dengan tasuannya tanggal 9. Nabi Sabtu Minggu berarti. Nabi bersabda, andaikan lain baqitu ila qabilin. Kalau aku boleh. Kata Nabi, kalau aku masih hidup tahun depan, aku berencana niat berencana untuk puasa di tanggal 9-nya. Itu namanya sunnah hamiyah, sunnah keinginan Nabi SAW. Jadi kita dianjurkan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Kalau juga itu tidak kuat, cukup 1 hari aja, 10 Muharram. Asyura namanya, dari kata asyarah. Asyura di hari Sabtu. Ya kalau tidak bisa juga ya udah, dan namanya juga sunnah kan. Tidak juga tidak apa-apa. Mungkin barangkali ada acara. Ya? Kenapa? Sunatan masal? Oh ya udah, makan aja lah. Nggak apa-apa. Yang penting salah satunya lah. Tanggal 9 nggak apa-apa. Ya kalau keluar tanggal 10. Niatnya. Syukur-syukur ada info dari Kemenag. Syukur-syukur ada info dari Kemenag, ternyata Asyura kita sama dengan di sana. Mudah-mudahan kan gitu. Tapi ya di Arab, di negara-negara Arab itu Jumat Sabtu di negara Arab.
Ya. Di Indonesia, saya baca kalender Persis di Imarat itu 6 Juli. Berarti kan Ahad. Kecuali ada perubahan, nggak tahu kalender NU saya belum lihat, kecuali ada dari pemerintah menetapkan bahwa Asyura dijatuh pada tanggal 6, ya kita ikutin. Nah, akan berubah terus ya, ada perubahan. Tapi kalau salah satunya hari Satunya bareng ya? Jumat, Bareng Arab dan Indonesia atau gimana? Ya, betul. Betul. itu nggak selamanya bareng. Iya, bersama bareng. Karena kaidahnya setiap negara punya ru'yah masing-masing. Jadi tidak mesti sama dengan Arab, tidak mesti. Ya, setiap negara punya isbat sendiri. Nah, maksud saya tuh sampai saat ini belum ada pengumuman dari pemerintah kita ini Muharramnya kapan. Gitu. Karena kesimpulan mata puasa kita naon, tidak apa-apa. Kalau memang ada kebutuhan, sibuk ngurusi sunatan masal, sibuk ngurusi hajat orang banyak, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ambil Sabtunya aja. Lagian Muharram itu kan disunahkannya sepanjang bulan itu kita isi puasa. Itu kan ayam ulbit. Ya nggak apa-apa lah, insya Allah. Tidak apa-apa. Ada berapa panitia sunatan masalnya? Semuanya panitia. Semuanya panitia. Khitanan masal panitia semua. Enggak. Dan itu nggak kuat kalau puasa ya pasti ya, capek. Capek nama bukan masalah nahan, melihat orang makannya itu. Coba lotek muka, ya kan, bakso muka, aduh, berat. Ya itu mah diin aja lah, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, kondisi masing-masing, dan namanya juga puasa sunnah kembali kepada kesiapan dan keluasan masing-masing. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.